Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang bertemakan penjara. Film ini berjudul Sel 211 yang dirilis tahun 2009. Sedikit spoiler di awal, film ini mengisahkan tentang seorang sipir yang terjebak di dalam penjara bersama para napi saat kericuhan terjadi. Sipir itu pun harus menyamar sebagai tahanan agar hidupnya terselamatkan. Daripada banyak drama dan spoiler di awal, kita langsung masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan salah satu napi yang terlihat putus asa. Napi itu kemudian menyayat kedua lengannya sendiri. Scene beralih ke seorang polisi bernama Juan. Juan merupakan seorang polisi baru yang akan bekerja di penjara itu. Seharusnya di sini Juan masuk besok hari. Tetapi Juan lebih memilih untuk berkunjung terlebih dahulu untuk memberikan kesan yang baik. Juan kemudian diajak berkeliling bersama dengan sipir di sana untuk melihat segala sisi penjara, termasuk sebuah blok terpisah yang diisi oleh para napi psikopat dan pembunuh kejam, yang kebanyakan dari mereka mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Saat sedang berkeliling, terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan reruntuhan terjatuh dan salah satunya mengenai kepala Juan. Juan yang pingsan kemudian dibawa ke sel kosong bernomor 211. Lalu kita akan diperlihatkan salah satu napi yang paling berkuasa di penjara itu. Napi itu bernama Malamadre yang berhasil meloloskan diri. Namun sebelum sempat mendapatkan perawatan, para napi yang dipimpin Malamadre berhasil keluar dari sel dan mulai membuat kekacauan. Juan tidak sempat terselamatkan dan tertinggal di dalam sel tersebut. Hingga pada akhirnya, salah satu napi menemukannya dan membawanya untuk bertemu dengan Malamadre. Para sipir ingin menghentikan kericuhan yang dibuat para napi dengan menggunakan senjata andalan mereka. Tetapi pemimpin penjara bernama Karcel lebih memilih untuk menunggu tim SWAT datang. Setelah bertemu, Malamadre menanyakan dari mana asal Juan. Demi menyelamatkan hidupnya, Juan beralasan kalau ia baru saja masuk penjara hari ini dengan kasus pembunuhan yang mendapatkan hukuman 19 tahun penjara. Namun di sini Malamadre tidak langsung percaya, bahkan ia mengatakan kalau muka polos seperti Juan bahkan tidak akan sanggup membunuh kupu-kupu. Malamadre kemudian menyuruh Juan untuk melepaskan bajunya. Para napi mulai merusak CCTV. Juan menyarankan kepada Malamadre untuk jangan merusak CCTV, agar pemimpin penjara atau yang lain bisa menemui Malamadre jika ingin melakukan negosiasi. Juan kemudian menutup salah satu CCTV itu. Para sipir menyadari kalau Juan telah mengelabui para tahanan kalau dirinya adalah seorang napi. Karcel menegaskan jangan sampai ada seorang pun yang tahu di luar sana kalau Juan adalah bukan seorang tahanan. Karena jika satu suara saja yang mendengar, maka Juan akan dalam bahaya. Para tim SWAT sudah tiba di penjara dan memulai persiapan. Sementara itu, Malamadre menyuruh anak buahnya untuk membawa napi yang berada di Kompleks 4. Seseorang bernama Almansa, utusan federasi, dikirim untuk melakukan negosiasi. Malamadre mengatakan kepada seluruh napi bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan keadilan, dan kini Malamadre akan menggunakan tawanan yang merupakan anggota ETA sebagai alat negosiasi. Almansa menduga cara mereka tahu mengenai anggota ETA terdapat seseorang yang memberikan informasi tersebut. Utrilla kemudian menanyakan mengenai salah satu napi bernama Conejo yang berada dekat dengan sel Malamadre. Utrilla kemudian ingin langsung menjumpai Conejo untuk memaksanya membuka mulut. Sementara Malamadre sedang menulis surat kesepakatan yang berisi harus ada kunjungan keluarga setiap 2 minggu dan beberapa permintaan lainnya. Mereka juga mengatakan sel tempat Juan berada dulunya ditempati oleh seorang napi bernama Morao yang tewas karena pembuluh darahnya koyak dan tidak mendapatkan pertolongan. Almansa ingin melakukan negosiasi. Malamadre kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Sebelum itu, Almansa menyuruhnya untuk jangan menutup kameranya, agar para sipir dan tim SWAT dapat memantau mereka. Amrando melihat ke arah blok melalui CCTV, yang dimana mereka melihat salah satu tangan Malamadre bernama Apache. Mereka menduga kalau Apache tahu letak di mana tawanan itu. Apache sama sekali belum percaya dengan Juan sebagai napi di sini. Tachuela mengatakan alasan mengapa Malamadre bersama dengan Juan adalah untuk mengawasinya. Malamadre menyuruh Juan untuk memeriksa Almansa.
Juan secara diam-diam memberitahu keberadaan tawanan itu. Malamadre memberikan kertas yang berisi daftar semua yang ia inginkan. Sebelum itu, Almansa ingin melihat keberadaan tawanan itu, tetapi Malamadre tidak menyetujuinya. Malamadre juga menyuruh Almansa untuk menyediakan udang sebanyak 40 kilo dan juga bir untuk mereka. Malamadre ternyata juga memiliki sisi baik. Ia menyuruh mereka untuk membawa Juan agar bisa menelpon istrinya yang sedang hamil. Baru saja Juan bisa bebas dari situ, napi lain membuat kekacauan dengan membunuh salah satu tawanan. Para tim SWAT kemudian telah memutuskan untuk masuk ke dalam. Mereka kemudian mengeluarkan para tawanan yang membuat para tim SWAT tidak jadi masuk ke dalam. Berita mengenai salah satu anggota ETA yang tewas mulai masuk ke dalam berita TV. Berita itu juga telah memicu reaksi di beberapa penjara. Utrilla memaksa Conejo untuk memberitahu bagaimana cara Malamadre tahu tentang anggota ETA. Armando mendapati telepon dari Elena. Elena telah melihat berita kericuhan di penjara yang mengakibatkan satu orang tewas. Armando mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malamadre kemudian makan bersama setelah mendapatkan udang dan bir. Juan melihat walkie-talkie milik Malamadre yang tertinggal. Sedangkan Malamadre mendatangi napi yang telah membunuh salah satu tawanan dalam kericuhan. Juan mengabari kepada sipir lain kalau para tawanan berada di sel 219. Almansa mengatakan mereka tidak bisa sembarangan masuk, karena mereka harus memprioritaskan keselamatan anggota ETA. Karena itu adalah persetujuan dari pemerintah Basque. Juan pun meminta mereka untuk segera mengeluarkannya dari sini. Sementara di luar penjara, keluarga dari napi berdatangan yang khawatir mengenai berita terdapat salah satu napi yang tewas. Aksi demonstrasi di penjara itu pun berlanjut saat ada ambulans yang datang. Para sipir termasuk Utrilla keluar untuk mengusir para demonstran tersebut. Juan terkejut setelah melihat istrinya berada di kumpulan demonstran itu. Juan meminta walkie-talkie Malamadre karena istrinya ada di luar sana. Namun naasnya istri Juan terkena pukulan sipir tepat di kepalanya yang membuatnya langsung koma dan dilarikan ke rumah sakit. Para napi tidak terima melihat keluarga mereka yang dipukuli. Malamadre kemudian meminta daftar orang yang terluka. Juan ingin menemui istrinya di rumah sakit, tetapi Malamadre tidak mengizinkannya karena bukan ia satu-satunya di luar sana yang sakit. Malamadre mengancam jika Almansa menyakiti orang di luar sana, maka ia akan sangat marah. Apache di sini tahu kalau Juan yang mengambil walkie-talkie milik Malamadre. Juan kemudian memberikan sebuah kertas yang berisi ruangan senjata di sel 233 sebagai tutup mulut Apache. Demo tersebut telah menyebabkan kegemparan. Publik menanggapi kalau tindakan polisi terlalu parah. Malamadre mengatakan kalau Juan bisa bebas dalam jangka waktu 7 tahun dan akan membantunya. Malamadre mendapatkan daftar orang yang terluka. Namun ia tahu kalau itu adalah kebohongan. Malamadre kemudian ingin membunuh salah satu tawanan. Juan menyarankan jika mereka membunuh tawanan itu, maka para tim SWAT akan masuk dan akan terjadi pembantaian di penjara itu. Juan menyuruh mereka untuk memotong telinganya saja, supaya sebagai ancaman. Kemudian Tachuela menyuruh Juan untuk memotong telinga tawanan itu. Juan dipanggil untuk bertemu dengan Malamadre. Apache telah mencari tahu kerusuhan yang terjadi di luar sana, yang mengakibatkan 20 orang luka-luka dan 7 orang masuk rumah sakit. Di antaranya adalah Elena, istrinya Juan. Apache kemudian menunjukkan rekaman yang ia salin dari berita yang dimana di video itu terdapat Elena yang dipukul oleh Utrilla.
Malamadri langsung memanggil Utrilla untuk bertemu dan berbicara empat mata. Jika Utrilla bergerak sedikit dan berteriak, maka Utrilla akan langsung dieksekusi. Utrilla pun dibawa ke dalam dan akan merasakan dinginnya penjara itu. Para sipir pun melihat kalau seluruh ruangan telah kosong. Mereka menyadari kalau itu adalah jebakan. Para napi di bawah sana ternyata telah berkumpul. Utrilla pun dibawa untuk menemui Juan. Juan pun langsung menunjukkan videonya saat Utrilla memukul istrinya yang sedang hamil. Malamadri menyuruh Juan untuk menghubungi sipir agar ia dapat berbicara dengan istrinya. Bukannya mendapatkan kabar yang baik, Juan mendapati kabar kalau istrinya telah keguguran. Bahkan yang lebih parahnya lagi, istri Juan telah meninggal. Sontak, berita itu membuat hati Juan hancur seketika. Malamadri mencoba untuk menenangkan Juan. Malamadri kemudian menyuruh seluruh napi di dalam untuk membunuh Utrilla. Saat sedang dipukuli, Utrilla mengungkapkan kalau Juan bukan seorang narapidana. Sebenarnya Juan adalah seorang sipir penjara. Juan yang sudah dipenuhi emosi langsung membunuh Utrilla di saat itu juga. ¡Es un funcionario, hostias! Juan ingin bunuh diri tetapi niatnya itu gagal. Malamadri tidak percaya dengan yang dikatakan Utrilla sebelumnya. Seseorang bernama Ernesto dikirim langsung oleh presiden untuk mencari solusi. Mereka telah mempelajari permintaan Malamadri sebelum mereka datang. Juan kemudian membawa mayat Utrilla ke atas. Agar bisa dipercaya, Juan meminta agar mereka muncul di TV untuk mengakhiri proses di SS. Kini Juan benar-benar sudah berubah kepribadiannya dan terlihat lebih memihak ke para napi. Malamadri menyuruh Tachuela untuk memindahkan tawanannya ke sel 225. Almanza memberikan dokumen milik Juan yang merupakan seorang sipir. Tetapi Malamadri tidak langsung percaya karena itu hanyalah sebuah kertas dan foto baginya. Apache bersama beberapa napi kemudian pergi ke ruangan untuk merakit sebuah senjata. Para tim SWAT kini telah bersiap untuk masuk ke dalam dan membawa tawanan. Malamadri mengatakan kalau sebenarnya Almanza memintanya untuk membunuh Juan dengan menjanjikan 1 tahun bebas di luar penjara. Tetapi Malamadri lebih memilih untuk melupakan hal itu. Hace falta tener mucho huevos para hacer lo que tú has hecho. Eres un capullo calzonero, ¿sabes? ¿Y qué les has dicho? Diberitakan di TV bahwa di SS akan berakhir. Apache bersama napi lain membunuh napi yang menjaga tawanan. Para tim SWAT pun langsung masuk ke dalam. Apache juga menembak Juan yang membuat Juan langsung sekarat. Malamadri mencoba menyelamatkan Juan, tetapi Malamadri juga ditembak Apache. Di akhir film, kekacauan dan kericuhan berhasil ditangani. Meskipun di sini Juan harus tewas, sedangkan Malamadri yang masih hidup dibawa ke rumah sakit. Pudimos aprovecharlas a tiempo. Es Juan Oliver. Oke guys, itulah alur cerita film kali ini.
Jika kalian suka dengan alur cerita, jangan lupa share channel ini dan